Halo semuanya, pada kesempatan ini kami dari kelompok perusahaan Apple akan mempresentasikan materi mengenai pemasaran internasional pada perusahaan Apple. Apple merupakan salah satu perusahaan teknologi global yang sudah berhasil membangun merek premium dan mempertahankan daya saing di pasar internasional melalui strategi pemasaran yang konsisten dan inovatif. Presentasi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana sih strategi pemasaran internasional yang diterapkan oleh Apple dalam menghadapi persaingan global. Diharapkan melalui pemaparan ini, kita dapat sama-sama belajar memahami faktor-faktor yang mendukung keberhasilan Apple di pasar internasional. Presentasi ini akan dipandu oleh Vanessa Tania, Ferdi Danwarta, dan saya Selara Sumi. Nah, langsung saja kita mulai presentasinya yang akan dibahas Vanessa terlebih dahulu. Nah, kita masuk di sejarah perusahaan Apple. Nah, siapa sih yang nggak tahu perusahaan Apple? Nah, Apple Inc. adalah perusahaan teknologi yang berkantor pusat di Cupertino, California, didirikan oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne pada tahun 1976. Awalnya bernama Apple Computer Inc. Perusahaan ini berganti nama menjadi Apple Inc. Pada tahun 2007, untuk mencerminkan pergeseran fokus dari komputer ke produk elektronik konsumen, Apple dikenal sebagai inovator dan merevolusi berbagai kategori produk melalui iPhone, iPad, iPad, lalu Mac, dan Apple Watch, dan serta perangkat lainnya. Selain perangkat keras, Apple juga mengembangkan perangkat lunak seperti iOS dan macOS, aplikasi profesional, serta layanan digital seperti App Store, Apple Music, dan iCloud. Selanjutnya, kita masuk ke perkembangan perusahaan Apple. Nah, Apple merupakan contoh unik perusahaan besar yang tidak menjadikan empati sebagai pendorong utama inovasi, berbeda dengan banyak perusahaan besar lainnya. Di bawah kepemimpinan Steve Jobs, sosok yang kontroversial namun visioner, Apple berhasil bangkit dari ambang kebangkrutan pada 1997 dengan strategi fokus produk dan budaya terpimpin desain. Kesuksesan Apple ini tidak lepas dari peran penting middle management, khususnya Johnny Ive, yang menjadi otak di balik desain produk-produk ikonik seperti iMac, iPad, iPhone, dan iPad. Inovasi-inovasi ini membawa Apple meraih keberuntungan luar biasa meski pangsa pasarnya relatif kecil. Nah, seiring waktu, Apple berevolusi dari perusahaan teknologi menjadi merek mewah, ditandai dengan desain premium, integrasi retail eksklusif, jangkauan global, dan citra prestisius sebagaimana dikemukannya oleh Scott Galloway. Oke, selanjutnya kita masuk ke lingkungan pemasaran internasional perusahaan Apple. Nah, bagaimana lingkungan pemasaran internasionalnya kita bisa lihat di sini. Lingkungan pemasaran internasional Apple Inc. dipengaruhi oleh faktor internal seperti inovasi produk, ekosistem yang tertutup, pengalaman pelanggan unggul dan loyalitas merek yang tinggi, serta faktor eksternal berupa persaingan global, tantangan politik dan hukum, pemanfaatan media sosial pada keberlanjutan yang mendorong strategi diferensiasi dan pengalaman pengguna yang konsisten secara global. Nah, kita bisa lihat di sini faktor lingkungan dan pemasaran internasional perusahaan Apple. Nah, ada beberapa faktornya yang saya mulai dari faktor lingkungan makro atau kita sebut dengan eksternal. Yang pertama ada politik dan hukum. Nah, ketegangan geopolitik AS dan Tiongkok dan tuntutan hukum monopoli di AS dan Uni Eropa. Lalu ada ekonomi, itu beroperasi di negara maju dan berkembang dengan kondisi ekonomi dan stabilitas politik yang berbeda. Lalu ada sosial dan budaya, pemanfaatan pemasaran digital dan media sosial untuk menjangkau konsumen global dan menyesuaikan preferensi lokal. Nah, lalu ada teknologi, inovasi berkelanjutan pada produk dan layanan disertai dengan tekanan regulasi, privasi, dan persaingan. Lalu yang terakhir ada lingkungan, komitmen berkelanjutan, yaitu seperti netral karbon, material dan material daur ulang untuk memperkuat citra merek global perusahaan Apple. Nah, berikutnya ada faktor lingkungan makro atau kita sebut dengan faktor lingkungan internal dan pesaing. Nah, yang pertama itu ada persaingan ketat dengan Samsung, Google, dan Microsoft. Lalu yang kedua itu ada produk dan ekosistem, itu biasa diintegrasi kuat produk, sistem operasi, dan layanan dalam ekosistem yang tertutup. Lalu ada pengalaman pelanggan,
Itu berfokus pada pengalaman pelanggan premium melalui Apple Store dan layanan global. Lalu ada pemasaran digital, media sosial untuk komunikasi efektif, efisiensi biaya, dan pemantauan kebutuhan konsumen. Oke, kita masuk di segmentasi perusahaan Apple. Nah, menurut Philip Kotler 2010, segmentasi pasar adalah suatu proses untuk membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang lebih homogen. Dari setiap kelompok dapat dipilih sebagai target pasar untuk dicapai perusahaan dengan strategi bauran pemasarannya. Nah, yang pertama itu ada segmentasi demografis. Apple mencakup konsumen yang berusia 18 hingga 45 tahun dengan dominasi pelanggan perempuan. Apple sangat populer di kalangan remaja, khususnya di Amerika Serikat, dan pengguna Apple umurnya memiliki tingkat pendapatan lebih tinggi serta kecenderungan membeli produk yang premium seperti Apple. Nah, yang kedua, segmentasi geografis. Pasar terbesar Apple berada di Amerika Serikat, disusul oleh Eropa, Tiongkok Raya, Jepang, dan kawasan Asia Pasifik. Apple memiliki kekuatan pasar yang tinggi di negara yang maju, namun juga menjangkau konsumen di wilayah pedesaan dan kota kecil, khususnya untuk produk MacBook. Nah, lalu ada segmen perilaku. Pelanggan Apple menunjukkan loyalitas yang sangat kuat, terutama terhadap iPhone dan App Store. Sebagian besar pembelian iPhone berasal dari pengguna lama yang melakukan peningkatan perangkat, sementara pengeluaran untuk aplikasi dan layanan digital menunjukkan keterikatan tinggi pada ekosistem Apple. Lalu yang terakhir itu ada segmentasi psikografis. Nah, pelanggan Apple cenderung stabil secara finansial, menghindari risiko yang tinggi, serta menghargai kualitas, keamanan, dan kenyamanan. Nah, mereka memiliki gaya hidup aspiratif dan premium, menikmati status serta kemewahan, dan menganggap berpindah dari ekosistem Apple sebagai hal yang cukup sulit. Nah, kita masuk untuk positioning. Nah, menurut Philip Kotler 2010, segmentasi pasar adalah suatu proses untuk membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang lebih homogen. Dari setiap kelompok dapat dipilih sebagai target pasar untuk dicapai perusahaan dengan strategi pemasarannya. Nah, penentuan posisi berperan penting dalam membentuk citra perusahaan di mana konsumen dan Apple berhasil menerapkannya secara efektif di industri teknologi yang sangat kompetitif. Apple juga memposisikan dirinya sebagai merek yang premium dengan produk inovatif yang tidak menawarkan teknologi canggih tetapi juga pengalaman yang emosional bagi penggunanya. Melalui investasi berkelanjutan dalam riset dan pengembangan, Apple terus menghadirkan fitur dan teknologi unik yang sulit ditiru oleh pesaing, sehingga menjadikannya panutan di industri. Strategi positioning ini berbasis pengalaman dan keunggulan kompetitif inilah yang mendorong daya tarik yang kuat serta loyalitas tinggi terhadap merek Apple. Kita masuk di branding. Nah, branding adalah proses membangun identitas unik atau citra positif suatu merek. Di dalamnya itu ada produk atau jasa atau perusahaan. Nah, di benak konsumen melalui keserangkaian aktivitas pemasaran seperti penamaan desain logo, simbol, slogan, dan komunikasi konsisten dengan tujuan agar mudah dikenali, berbeda dari kompetitor, membangun kepercayaan, loyalitas, dan meningkatkan nilai bisnis secara keseluruhan. Nah, adapun hubungan brand Apple dengan pelanggan, itu yang pertama, desainnya minimalis dan estetika yang mewah. Bisa kalian lihat dari gambar. Itu terlihat produk dan logo sederhana namun elegan mencerminkan kualitas yang tinggi. Lalu ada konsistensi merek, itu pesan dan tampilan konsisten di semua titik kontak dengan pelanggan. Lalu ada logo yang mudah diingat, yaitu logo Apple sederhana yang kuat menjadi identitas visual merek. Lalu ada global branding, itu strategi global yang tetap fleksibel dengan elemen lokal. Lalu ada emotional branding, membangun koneksi emosional melalui pengalaman premium dan eksklusivitas. Lalu ada customer centric, experience, yaitu fokus pada pengalaman pengguna yang intuitif dan memuaskan. Lalu ada inovasi dan teknologi terkini, itu menjadi pemimpin inovasi untuk tetap relevan di industri. Jadi dia tidak tertinggal dengan kompetitor lainnya dan memimpin di bagian industri yang mungkin masih dalam kategori seperti untuk HP. Nah, lalu ada cerita merek kuat, yaitu kampanye inspiratif dan memperkuat ikatan emosional dengan konsumen. Lalu untuk yang kita masuk di perusahaan Apple untuk targeting itu akan dibacakan oleh teman saya yaitu Ferdi. Ferdi, silakan.
Perusahaan Apple targeting. Menurut Philip Kotler, target pasar adalah proses evaluasi setiap segmen pasar yang menarik dan menentukan satu atau lebih dengan yang pertama ada segmen pasar premium, konsumen berpenghasilan menengah ke atas yang bersedia membayar harga premium untuk kualitas inovasi dan pengalaman pengguna unggul. Yang kedua ada dewasa muda dan profesional, mahasiswa dan profesional awal karir yang membutuhkan teknologi untuk produktivitas pendidikan dan gaya hidup. Yang ketiga ada profesional kreatif, desainer, fotografer, musisi, dan kreator konten yang membutuhkan perangkat berkinerja tinggi dan kompatibilitas perangkat lunak. Yang keempat ada konsumen melek teknologi, pengguna yang tertarik pada inovasi terbaru, pembaruan teknologi, dan ekosistem Apple yang terintegrasi. Selanjutnya ada strategi memasuki pasar global perusahaan Apple. Yang pertama ada penerimaan yang luas. Produk Apple disukai di berbagai wilayah dunia karena desain inovatif, antarmuka yang mudah digunakan, dan kampanye pemasaran yang emosional serta kreatif. Yang kedua ada nilai merek kuat. Apple dipandang sebagai merek berkualitas tinggi, inovatif, dan premium yang membangun loyalitas pelanggan dan citra elegan di pasar global. Yang ketiga ada keunggulan kompetitif, diferensiasi produk melalui fitur unik, fokus pada pengalaman pelanggan, serta jaringan retail global memberi Apple keunggulan dibanding pesaing. Yang keempat ada solidity, inovasi terus-menerus, proteksi hak kekayaan intelektual dan loyalitas merek membuat produk Apple sulit ditiru pesaing. Selanjutnya ada studi kasus strategi pemasaran global perusahaan Apple. Di Cina, Apple berhasil membangun posisi kuat sebagai merek premium di Cina melalui strategi harga bertingkat, jaringan distribusi dan toko retail resmi yang luas, serta kemitraan dengan perusahaan telekomunikasi dan platform lokal. Apple juga menetapkan lokalisasi produk pemasaran dan layanan pelanggan agar sesuai dengan preferensi konsumen Cina, sehingga mampu bersaing meskipun menghadapi tantangan seperti pemalsuan dan persaingan ketat. Di India, Apple menerapkan strategi adaptif dengan memperkenalkan model iPhone yang lebih terjangkau, memperkuat penjualan online, dan menjalin kemitraan dengan platform e-commerce, operator seluler, serta lembaga keuangan. Lokalisasi produk perangkat lunak dan kampanye pemasaran menjadi kunci untuk menjangkau konsumen yang sensitif terhadap harga sehingga Apple dapat tumbuh secara bertahap di pasar yang berkembang pesat ini. Selanjutnya perusahaan Apple strategi ekspor. Apple mempertahankan dominasi globalnya dengan strategi ekspansi internasional yang mencakup diversifikasi produk dan ekspor, kontrol kualitas ketat serta penyesuaian operasi terhadap kondisi geopolitik dan budaya pasar lokal. Strategi ekspor Apple terlihat dari upayanya memperluas basis produksi di negara seperti India dan Vietnam, sehingga produksi iPhone tidak hanya terpusat di satu negara dan dapat diekspor ke berbagai pasar sebagai bagian dari strategi globalnya. Dengan menyeimbangkan standarisasi produk global dan adaptasi lokal, Apple mampu menyesuaikan produknya dengan preferensi konsumen dan memaksimalkan peluang ekspor di pasar internasional sambil mempertahankan kualitas dan citra mereknya di seluruh dunia. Selanjutnya ada perusahaan Apple International Business Partnership. Apple menjalin berbagai kolaborasi global dengan perusahaan teknologi besar untuk memperkuat penawaran produk dan memperluas jangkauan bisnisnya. Mitra strategis Apple mencakup perusahaan konsultasi dan integrasi sistem seperti Accenture yang menggabungkan keahlian industri dan transformasi digital dengan produk Apple untuk membangun klien bisnis, meningkatkan pengalaman yang pelanggan dan efisiensi operasional. Salesforce yang bekerja sama mengoptimalkan pengalaman CRM pada perangkat iPhone dan iPad, serta SAP yang mendukung mobilisasi proses bisnis inti menggunakan iOS dan iPadOS dengan SDK khusus dan pelatihan untuk pengembang di seluruh dunia kerjasama. Ini mungkin Apple memperkuat ekosistemnya.
memperluas pemanfaatan perangkat Apple di perusahaan internasional, dan menyediakan solusi bisnis inovatif di berbagai negara. Selanjutnya ada dinamika lingkungan sosial budaya antar negara dalam pemasaran perusahaan Apple. Apple menerapkan strategi pemasaran yang menyesuaikan nilai budaya lokal tanpa mengubah identitas mereknya secara global. Meskipun visual dan pesan merek tetap konsisten, Apple melakukan adaptasi simbolik terhadap elemen budaya lokal seperti penyesuaian visual dalam kampanye iklan dan estetika toko untuk mencerminkan nilai estetika setempat. Misalnya pendekatan nilai estetika Jepang wabi-sabi atau tema yang resonate di Indonesia. Apple juga memiliki lokasi toko dengan mempertimbangkan signifikansi budaya dan sosial serta bekerjasama dengan figur lokal guna memperkuat kedekatan emosional dengan komunitas setempat. Pendekatan ini mencerminkan konsumen globalization, yaitu keseimbangan antara standarisasi global dan sensitivitas budaya lokal dalam pemasaran di berbagai negara. Selanjutnya ada perilaku konsumen perusahaan Apple. Apple secara cermat mempelajari perilaku konsumen untuk memahami tren pembelian, motif, preferensi, dan mengintegrasi wawasan tersebut ke dalam pengembangan produk dan strategi pemasaran untuk menciptakan keputusan yang berpusat pada konsumen. Strategi pemasaran Apple memanfaatkan elemen emosional, bias kognitif seperti encoding atau informasi awal memengaruhi keputusan, dan scarcity atau kelangkaan untuk meningkatkan nilai, serta psikolog perilaku untuk membangun antusiasme dan loyalitas pelanggan, sehingga mendorong pembelian berulang dan referensi pelanggan yang kuat. Apple fokus pada pengalaman pengguna akhir yang unggul, menciptakan ikatan emosional yang mendalam, dan persepsi eksklusivitas yang kuat, sehingga produk Apple tak hanya dilihat sebagai alat, tetapi juga sebagai simbol status dan gaya hidup yang diidamkan banyak konsumen. Identitas merek yang konsisten, narasi pemasaran yang kuat, serta desain produk yang sederhana, estetis, dan intuitif semakin memperkuat loyalitas konsumen dan memicu penyebaran rekomendasi posisi melalui word of mouth. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dipandu oleh saya. Apple merupakan salah satu perusahaan teknologi multinasional yang berhasil membangun kekuatan merek secara global. Keberhasilan ini tidak hanya ditentukan oleh kualitas dari produk Apple saja, tetapi juga oleh strategi pemasaran internasional yang terintegrasi dan konsisten di berbagai negara. Apple memiliki berbagai lini produk utama seperti iPhone, iPad, Mac, dan perangkat wearable lainnya. Setiap produk Apple dirancang dengan mengutamakan inovasi teknologi, desain yang elegan, serta kemudahan penggunaan. Selain itu, Apple juga membangun ekosistem yang saling terintegrasi antar produk dan layanan, sehingga menciptakan nilai tambah bagi konsumen. Strategi produk Apple di pasar internasional menekankan pada diferensiasi yang kuat sehingga produknya mudah dikenali dan memiliki keunggulan dibandingkan pesaing-pesaing global lainnya. Selanjutnya, proses bisnis pada perusahaan Apple. Proses bisnis Apple dimulai dari riset dan pengembangan atau R&D yang berfokus pada inovasi produk dan teknologi. Selanjutnya, Apple bekerja sama dengan mitra manufaktur global untuk memastikan efisiensi produksi dan kualitas yang tinggi. Produk kemudian didistribusikan melalui jaringan global Apple Store, toko online, dan mitra resmi lainnya. Selain itu, Apple juga memberikan perhatian besar pada layanan purna jual dan dukungan pelanggan guna menjaga kepuasan dan loyalitas konsumen di pasar internasional. Harga produk global perusahaan Apple. Dalam strategi harga global, Apple menerapkan premium pricing, yaitu menetapkan harga produk lebih tinggi dibandingkan dengan pesaing lainnya. Strategi ini bertujuan untuk menegaskan kualitas, inovasi, dan citra merek premium. Selain itu, Apple menggunakan value-based pricing, di mana harga ditentukan berdasarkan nilai yang dirasakan konsumen, seperti pengalaman, penggunaan, dan ekosistem yang terintegrasi. Apple juga pastinya menerapkan price skimming, yaitu menetapkan harga tinggi saat peluncuran awal produk, kemudian menyesuaikan harga seiring waktu berjalan. Diskon besar pun jarang diberikan untuk menjaga eksklusivitas pada merek
Apple. Strategi distribusi perusahaan Apple. Apple menerapkan strategi distribusi yang selektif dan terkontrol. Produk Apple hanya dijual melalui Apple Store resmi, toko online Apple, dan mitra distribusi yang telah ditunjuk. Strategi ini bertujuan untuk menjaga kualitas layanan dan citra merek premium. Selain itu, desain dan konsep Apple Store di berbagai negara dibuat seragam untuk memberikan pengalaman berbelanja yang konsisten secara global. Distribusi online juga berperan penting dalam memperluas jangkauan pasar internasional. Selanjutnya, strategi promosi perusahaan Apple. Dalam strategi promosi, Apple sangat menekankan pada pembangunan brand image dan emotional branding. Apple menggunakan iklan multimedia seperti televisi, media cetak, media dan digital dengan desain yang sederhana namun kuat secara visual. Selain itu, Apple juga rutin mengadakan event peluncuran produk yang menarik perhatian media sosial. Strategi public relations ini berhasil menciptakan antusiasme konsumen dan memperkuat posisi merek Apple di pasar internasional. Selanjutnya, analisis digital marketing internasional pada perusahaan Apple. Dalam era digital, Apple memanfaatkan berbagai platform digital dan media sosial untuk meningkatkan keterlibatan konsumen. Apple menggunakan konten visual yang kuat untuk memperkuat citra merek dan menarik perhatian pasar global. Selain itu, Apple juga menerapkan strategi product placement dalam film serta kolaborasi dengan influencer untuk memperluas jangkauan promosi. Digital marketing ini membantu Apple membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen di berbagai negara. Selanjutnya yaitu rancangan strategis pemasaran global pada perusahaan Apple. Strategi pemasaran global Apple didukung oleh diferensiasi produk, konsistensi merek, dan fokus pada pengalaman pelanggan. Apple juga mempertahankan identitas merek yang sama di seluruh dunia, namun tetap mampu menyesuaikan diri dengan kondisi pasar global. Inovasi yang berkelanjutan ini menjadi kunci utama dalam mempertahankan daya saing. Dengan strategi tersebut, Apple mampu menghadapi persaingan global yang ketat dan mempertahankan loyalitas konsumennya. Sebagai kesimpulan dari pemaparan materi ini, perusahaan Apple merupakan perusahaan teknologi global yang berhasil menerapkan strategi pemasaran internasional secara konsisten dan juga efektif. Keberhasilan Apple didukung oleh inovasi berkelanjutan, desain produk premium, serta ekosistem tertutup yang menciptakan pengalaman pengguna unggul dan loyalitas merek yang tinggi. Dalam pemasaran internasional, Apple mampu menyesuaikan strategi dengan lingkungan global yang dinamis, baik dari sisi politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, maupun lingkungan, tanpa kehilangan identitas merek. Strategi segmentasi, targeting, dan positioning Apple difokuskan pada konsumen premium, profesional, dan pengguna melek teknologi yang menghargai kualitas, keamanan, serta pengalaman eksklusif. Apple juga menerapkan konsep globalization, yaitu menjaga standar produk global dan merek sambil tetap menyesuaikan pemasaran dengan budaya lokal di berbagai negara. Didukung strategi harga premium, distribusi selektif, promosi emosional, dan pemasaran digital yang kuat, Apple mampu mempertahankan daya saing global meskipun menghadapi persaingan yang ketat. Secara keseluruhan, strategi pemasaran internasional Apple menunjukkan bahwa kombinasi inovasi, branding kuat, pengalaman pelanggan, dan adaptasi global menjadi kunci utama keberhasilan perusahaan dalam mempertahankan posisi sebagai merek teknologi premium dunia. Baiklah, sekian dari pemaparan yang dapat kami paparkan. Atas kesediaan dan perhatian dari seluruhnya, kami ucapkan terima kasih.